Homili saya pagi ini mengenai mengerti firman, mendengarkan firman dan mengerti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tindakan sang penabur yang dikisahkan dalam perumpamaan Injil hari ini sungguh mengejutkan. Dia menabur benih di sembarang tempat. Ada yang ditaburkan dan jatuh di pinggir jalan. Bior. Ambil lagi. Bior. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ambil lagi. Bior. Benih itu jatuh di semak berduri. Ambil lagi, bior. Benih itu jatuh di tanah yang baik. Sebagai seorang penabur, dia pasti tahu di tanah macam apa benih itu bisa tumbuh dengan baik. Maka kita bisa bertanya, kenapa penabur itu tidak memfokuskan menaburkan benih di tanah yang baik saja? Mengapa dia sepertinya enggak mau peduli? Dia sepertinya berani ambil resiko. Kalau ada yang memang gak tumbuh atau tumbuh lalu mati, ya sudah. Itu yang mengejutkan kita. Maka kita perlu merenung, memahami apa sebenarnya maksud dari si penabur itu. Siapa dia ini? Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tadi memerhatikan bait pengantar Injil, jelas di situ dikatakan bahwa penabur itu adalah Kristus. Tuhan Yesus sendiri. Dan benih itu adalah sabda Allah. Maka ketika Yesus tampil di depan publik, mengajar banyak orang, Yesus tahu bahwa apa yang dia wartakan, yang dia ajarkan, yang dia katakan itu tidak akan didengar oleh sebagian orang. Yesus tahu bahwa apa yang dia katakan akan didengar oleh sebagian orang. Tetapi untuk sebentar saja. Dan setelah itu murtad. Dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 6. Bahwa kata-kata Yesus itu begitu keras.
Mereka tidak sanggup untuk menerimanya. Lalu mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka Yesus menantang murid-muridnya yang 12 itu. Apakah kamu juga mau pergi juga? Seperti mereka yang meninggalkan aku. Lalu Petrus bilang, Tuhan, kemana kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu Bapak Ibu. Sebagian orang mendengar sebentar tetapi kemudian pergi. Tapi Yesus juga tahu dan percaya bahwa dari sekian banyak orang yang mendengarkan Dia, memiliki hati yang baik. Seperti tanah yang baik. Karena itu mereka mendengarkan Yesus, mengertinya, dan karena itu berbuah. Seperti dikatakan dalam Injil tadi, Matius 13 di ayat terakhir, ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mengerti firman itu, yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Pertanyaannya begini, Romo, lah kalau kami ini sudah mendengarkan sabda Yesus, lalu kami enggak ngerti, lalu gimana? Kalau kita sudah membaca, kalau kita sudah mendengar atau mendengarkan, namun tidak mengerti, kita belajar dari Maria, Ibu Yesus, Ibu Sang Sabda. Seperti dikisahkan atau ditulis oleh penginjil Lukas bab 2. Ketika Yusuf dan Maria mencari Yesus berhari-hari dan kemudian ditemukan di Bait Allah di Yerusalem, ketika Yesus sedang mendengarkan bersoal jawab dengan para alim ulama. Maria bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu apa jawab Yesus? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Penginjil Lukas mencatat begini di ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Jadi Yusuf dan Maria enggak ngerti apa maksud Yesus bilang begitu. Lalu di ayat 51b ditulis oleh Lukas, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini sikap Maria yang perlu kita contoh. Kalau kita tidak mengerti, kita simpan. Kita pelihara dalam hati.
Tetap kita renungkan dalam hati, nggak perlu marah, nggak perlu jengkel, nggak perlu emosi, tidak perlu putus asa. Simpan, pelihara dalam hati. Sembari senantiasa membuka diri bagi bimbingan Roh Kudus untuk memberikan pencerahan sampai suatu hari mengerti apa yang dulu tidak kita mengerti. Entah dibantu dengan belajar, dengan membaca, mendengarkan kesaksian orang atau pengajaran. Sehingga suatu saat, oh itu toh yang dulu aku nggak ngerti. Sekarang aku mudeng, sekarang aku ngerti. Saya akan coba lakukan itu. Membiarkan diri dibimbing tanpa harus emosi jika kita tidak mengerti. Maria juga tidak mengerti yang dikatakan Yesus, tapi menyimpannya dalam hati, memelihara terus-menerus sambil dibimbing oleh Roh Kudus. Maka kalau suatu hari Maria mengikuti perjalanan salib Yesus sampai dia ikut Yesus ada di bawah salib, bahkan mengantar sampai di tempat makam Yesus. Itu karena Maria mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk dia lakukan. Mendampingi putranya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang Maria lakukan terhadap Yesus juga Maria lakukan terhadap kita masing-masing. Bahkan terhadap kita semua. Maria sebagai pelindung paroki Meruya, ia mendampingi kita semua. Juga kita satu persatu, dia melindungi, dia mendampingi, dia menuntun. Supaya kita tidak putus asa kalau nggak ngerti firman yang Tuhan Yesus katakan. Dia tuntun terus. Dia dampingi terus. Dia jaga kita masing-masing sampai akhir. Seperti dia lakukan terhadap Yesus. Maka pada pesta pelindung paroki Meruya hari ini, mari kita berterima kasih kepada Bunda kita Maria yang dengan sabar, telaten, mendampingi kita, menuntun kita, melindungi kita, supaya dengan setia mengikuti Yesus dan terus mendengarkan firman-Nya sampai ngerti, supaya hidup kita berbuah. Syukur kalau bisa 100 kali lipat. Kalau tidak, syukur bisa 60 kali lipat. Kalau tidak, syukur bisa 30 kali lipat. Kalau tidak, syukur kalau bisa 25 kali lipat. Tapi percaya kalau dibimbing, dituntun, dijaga, dilindungi oleh Bunda Maria, firman yang kita dengar tidak pernah akan sia-sia, tidak berbuah. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama, Yesaya 55 di ayat 11. Firman-Ku tidak akan keluar dari mulutku dengan sia-sia, karena pasti akan berbuah. Semoga keyakinan Tuhan terjadi dalam hidup kita.
firman yang ditaburkan dalam hati kita masing-masing tidak akan mati, dihimpit oleh berbagai kekhawatiran zaman ini. Tuhan memberkati dan Bunda Maria selalu melindungi.